hari ini Ibu akan mereview kembali pembelajaran kita dari bab 1 dan bab 2. Pada bab 1 tentang teks deskripsi. Nah, apa sih teks deskripsi itu? Yang perlu kita perhatikan adalah deskripsi itu sendiri. Deskripsi berasal dari bahasa Latin yang artinya describe. Describe bermakna menggambarkan. Apa yang digambarkan? Tentu saja menggambarkan objek yang sedang diceritakan dalam teks tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Anak-anak, panca indera kita yang terangsang setelah membaca teks berikut ini seolah-olah kita berada di sana dan menikmati keindahan Gili Trawangan. Itulah yang dinamakan teks deskripsi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teks deskripsi adalah teks yang menceritakan suatu objek secara rinci sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, mencium, meraba, dan merasakan apa yang diceritakan. Dan objek yang dideskripsikan adalah benda, tempat, peristiwa, hewan, orang, atau tokoh. Tujuan mendeskripsikan adalah agar pembaca seolah-olah dapat melihat atau berhadapan langsung dengan objek yang dideskripsikan. Adapun ciri-ciri teks deskripsi yaitu 1. Menggambarkan objek secara khusus. 2. Isi teks berisi rangkaian bagian-bagian objek seperti warna, bentuk, dan ukuran. Dan yang ketiga, melibatkan kesan indera. Selain pengertian dan ciri-ciri, ada juga pola pengembangan teks deskripsi. Ada 3 pola pengembangan teks deskripsi. Yang pertama adalah pola subjektif, yang kedua pola objektif, dan yang ketiga adalah pola spasial. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan atau rangkuman dari pembelajaran kita dari bab 1. Sekarang kita lanjut pada bab 2, yaitu tentang cerita fantasi. Apa yang dimaksud dengan cerita fantasi? Cerita fantasi adalah teks yang berisi cerita tetapi menggunakan imajinasi yang tidak ada di dunia nyata. Bahkan imajinasi yang digunakan tidak masuk akal atau tidak dapat diterima oleh logika manusia. Berikutnya adalah ciri-ciri cerita fantasi. Apa saja ciri-ciri cerita fantasi? Yang pertama ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Yang kedua, ide ceritanya bebas. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar lintas waktu dan ruang. Yang keempat, bersifat fiksi. Yang kelima, bahasanya menggunakan ragam percakapan atau bukan bahasa formal. Nah, yang berikutnya, jenis-jenis cerita fantasi. Jenis cerita fantasi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah berdasarkan kesesuaian dalam dunia nyata. Yang kedua, berdasarkan latar cerita. Nah, yang pertama tadi berdasarkan kesesuaian dalam dunia nyata dibagi menjadi 2, yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Cerita fantasi total adalah semua yang terdapat pada cerita tidak ada dalam dunia nyata. Sedangkan cerita fantasi irisan adalah cerita yang mengungkapkan imajinasi atau fantasi tetapi masih menggunakan nama atau tokoh, nama tempat atau peristiwa yang ada dalam dunia nyata. Jadi itu perbedaan cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Kemudian tadi yang kedua, berdasarkan latar cerita. Berdasarkan latar cerita juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, latar waktu sesaman. Yang kedua, latar lintas waktu. Nah, latar waktu sesaman adalah
cerita yang hanya menggunakan satu masa atau satu zaman. Kemudian latar lintas waktu adalah cerita fantasi yang menggunakan dua zaman atau dua latar waktu. Misalnya masa kini dan masa lampau, atau masa kini dan masa yang akan datang. Jadi ada dua latar waktu yang digunakan. Kemudian yang berikutnya adalah struktur-struktur cerita fantasi. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi berisi tentang pengenalan tokoh serta wataknya dan juga latar cerita. Yang berikutnya adalah komplikasi. Komplikasi berisi rangkaian peristiwa atau kejadian sampai pada klimaks. Kemudian yang terakhir adalah resolusi. Nah, resolusi berisi tentang rangkaian peristiwa juga, tapi mengarah ke kesimpulan dan penutup. Nah, itulah struktur-struktur dari cerita fantasi. Yang terakhir adalah unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan atau ide pokok dari cerita fantasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan merupakan karakter yang ada dalam cerita tersebut. Kemudian yang ketiga adalah latar. Latar terbagi menjadi tiga, yaitu latar tempat, latar waktu, dan suasana. Yang keempat adalah alur. Alur atau jalannya cerita terbagi menjadi tiga, yaitu alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran. Kemudian yang berikutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang terbagi juga menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Berikutnya adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang disampaikan melalui cerita tersebut. Kemudian yang terakhir adalah gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan gaya bahasa dari penulis cerita tersebut. Nah, oke anak-anak, jadi demikianlah ringkasan materi kita dari bab 1 hingga bab 2. Selamat belajar di rumah dan selamat mempersiapkan diri untuk menghadapi UTS. Semangat terus. Tuhan Yesus memberkati.